Mendengar suara berdering ponsel, gadis ini langsung lari ke sana. Melihat no ponsel di layar, langsung tahu rencana sudah berhasil. Angkat HP pura-pura tanya siapa. Tentu saja, itu adalah suara Chon. Kaeo langsung ambil nafas yang lega. Ternyata Chon menemukan dompet punya Kaeo. Sudah lama mencari tapi belum ketemu. Mau menangis. Chon mendengar itu langsung menghiburnya. Isi dalam juga gak dikit. Dan tanya dia bisa datang untuk ambilnya. Jelas ini sudah tengah malam. Tapi Kaeo masih setuju. Make up dan pergi ke klub yang Chon sedang menunggu. Melihat orang sudah tunggu di situ, Kaeo pura-pura malu. Kedua orang melihat satu sama lain. Duduk di meja sudah booking sebelum. Chon kasih menu untuk Kaeo. Mau minum apa pesan aja. Tapi Kaeo aksi masih polos. Bilang dia gak sering datang ke sini. Jadi tidak tahu harus pesan apa. Melihat adegan ini, membuat Chon merasa sudah menemukan harta karun. Panggil pelayan dan pesan anggur juice. Kaeo melihat Chon. Dalam hati senang karena rencana dia berhasil. Di sini Chon bodoh masih sibuk menjadi guru. Berjuang untuk kumpul uang buat beli rumah. Chon dari kantong keluarkan dompet Kaeo. Merasa bahwa mereka adalah jodoh. Setelah selesai omong langsung keluarkan kartu nama Kaeo. Seperti hadiah karena menemukan dompet. Saat ini pelayan bawa anggur datang. Kedua campai. Kaeo mulai tampilkan. Pelahan minum. Pura-pura bilang sangat keras. Chon pelahan jelaskan. Ini adalah anggur paling rendah di sini. Penasaran kenapa Kaeo bisa masuk ke tim model? Mungkin brand ini pasti mendapatkan banyak uang. Kaeo terburu-buru rendah hati. Tidak senang aja menemukan di jalan. Baru bisa masuk ke tim model. Dan bilang dia masih sekolah. Ingin cari uang buat bayar sekolah. Dan cari uang buat beli rumah. Dengar itu membuat Chon menjadi lebih tertarik. Langsung merasa bahwa kata-kata ibu itu tidak benar sama sekali. Pasti ada salah paham di sini. Lalu langsung mengaku. Sebenarnya dia juga gagal. Sekarang belum berhasilkan apapun. Hanya tergantung sama keluarga. Brand mobil itu juga punya ibu. Ketika dia kerjanya bagus baru beri ke dia. Kedua seperti sudah kenal dengan waktu yang cukup lama. Menghibur lawan. Dan sertikan kesedihan dalam hati. Kaeo merasa Chon punya keluarga yang sangat sempurna. Tidak berjuang untuk mencari nafkah. Dia hanya sendirian. Sedang mencari orang yang bisa menjaga dia. Harus bilang Chon adalah master soal cinta. Melihat itu Chon langsung pegang tangan Kaeo. Dan bilang sekarang sudah ada dia. Jika butuh apa omong sama dia aja. Kaeo pura-pura polos. Bilang dia sendiri sudah terbiasa kerja sambil kuliah. Dan yang lebih adalah sebentar lagi dia akan lulus kuliah. Hanya pusing soal cari kerja aja. Chon mendengar itu merasa kesempatan sudah datang. Langsung bilang dia kenal sama perusahaan travel. Jika tertarik, bisa kerja di sana nanti. Tapi yang Kaeo mau bukan seperti ini. Langsung menolak. Tahu tidak bisa buru-buru. Ambil alasan besok harus kuliah. Chon melihat itu langsung bilang mau antar pulang. Ini adalah yang Kaeo mau. Tidak sengaja temukan oleh Chon. Gadis ini benar-benar bisa akting. Hanya minum sedikit. Pura-pura mabuk. Chon langsung pegang tubuhnya. Seperti ini bisa pulang ke rumah. Kaeo langsung bilang dia tidak biasa minum alkohol. Hari ini baru minum sedikit. Mendengar itu Chon mulai menyesal diri sendiri. Salahkan diri sendiri karena tidak memperhatikan. Kaeo jawab tidak apa-apa. Tapi bangun. Tampilan mabuk pusing. Jatuh ke dalam tangan Chon. Chon langsung peluk Kaeo. Langsung bantu pegang tas. Dan bawa dia ke parkiran. Buka pintu mobil. Kaeo masuk duduk di dalam mobil sport. Pakai sapu kenyamanan. Melihat muka yang cantik punya Kaeo. Tidak bisa menahan diri sendiri. Tapi akhirnya Kaeo tidak banyak berpikir. Tahu pria jika sudah mendapatkan akan menjadi nakal. Saat penting baru mengatakan untuk hentikan. Kedua baru mengenali. Bagaimana bisa cepat seperti itu? Melihat gadis yang polos seperti ini membuat Chon merasa dia bukan manusia. Langsung ada pikiran yang jelek seperti itu.
Langsung minta maaf padanya. Lalu pakai sabuk pengaman. Kedua datang ke apartemen yang mewah. Chon panggil Kaeo yang pura-pura tidur. Bilang tempat ini bagus juga. Kaeo bilang dia hanya sewa di sini. Walaupun ingin beli. Tapi dia masih kuliah. Tidak punya cukup uang untuk membelinya. Dan bilang orang tua juga tidak suka. Dia beli rumah di luar. Berharap sering pulang ke rumah. Kebetulan waktu sewa udah mau habis. Harus cari tempat yang lain. Tidak mau ganggu Chon. Semua tidaan ini membuat Chon berubah. Kaeo turun dari mobil dan pulang. Chon langsung ambil dompet punya Kaeo. Kali ini jangan lupa lagi ya. Melempar ke jalan. Sekarang adalah cerita dalam film. Aktor utama ajak pria aktor utama pergi minum kopi. Siapa yang tidak tahu kau adalah siapa? Kaeo langsung menolak. Bilang lain kali kalau ada waktu akan ketemu lagi. Setelah itu langsung masuk ke apartemen. Chon melihat gadis yang seksi itu pulang. Hanya bisa masuk ke mobil dan pergi. Tidak menyangka. Setelah berapa menit, Kaeo menunggu Chon sudah pergi. Langsung keluar dari tempat itu. Tidak menyangka bertemu dengan Chon. Saat ini dia langsung panik. Dengan cepat tenangkan diri. Tanya Chon di sini ngapain? Kenapa Chon datang ke sini? Chon tanya pria itu adalah siapa. Kaeo tidak pikir alasan yang tepat. Langsung bilang di sini rame orang. Kedua pergi ke danau. Saat ini Kaeo berpikir. Bilang itu adalah tamu. Ingin antar dia pulang. Tidak mau dia tahu alamat. Jadi baru suruh dia antar ke sana. Chon tidak percaya. Cemburu bilang pasti suka sama pria itu. Dia punya mobil mewah, dan punya uang. Melihat adegan ini, Kaeo langsung marah. Alamat dia hanya Chon yang tahu. Dari semua pria yang dia kenal, hanya Chon yang tulus sama dia. Berharap bisa percaya padanya. Jangan karena masalah ini jadi berantem. Langsung ganti topik tanya Chon sudah tunggu di sini lama apa belum? Saat ini Chon sudah ditipu. Bilang baru 2 jam saja. Kaeo pura-pura sedih. Suruh Chon menutupi matanya. Dan perlahan cium Chon sekali. Tidaan ini membuat Chon terkejut. Lupa semua masalah pria kaya tadi. Mendengar omongan Kaeo. Seperti itu senang pulang ke rumah tidur. Gadis ini bawa bule ke restoran. Tidak menyangka ketemu sama orang di sini. Khawatir rahasia dia akan terungkap. Langsung suruh bule pesan makanan. Dia mau ketemu sama teman dulu. Tapi hubungan kedua orang ini tidak bagus seperti itu. Gadis ini datang ketawa Kaeo sudah punya suami. Kedepan jangan kangen sama pacar orang. Ternyata kedua saat masih kuliah sering berantem. Hari itu ketika bertiga orang sedang berbicara. Gadis ini tiba-tiba datang. Buka mulut langsung cari Kaeo. Marah dengannya karena jalan-jalan sama pacar dia. Kaeo jelas tidak mengaku soal itu. Jelas ada Chon di sini. Kedua mulai berantem. Gadis ini marah ingin pukul Kaeo. Saat ini Chon berdiri di depan. Dan hasilnya dia dipukul. Gadis ini takut masalah ini akan menjadi besar. Setelah itu langsung pergi. Dari waktu itu, kali ini bertemu lagi. Gadis itu pastiin bahwa Kaeo dan pria di depan ini ada rahasia. Dan ini adalah restoran bintang 5. Semua memutuskan untuk ikuti Kaeo. Melihat Kaeo dan pria itu mau kemana. Saat ini Kaeo sudah selesai makan. Belu tidak bisa menahan lagi. Langsung panggil pelayan untuk bayar. Lalu masuk ke kamar. Saat ini Kaeo mulai curiga. Langsung melihat ke belakang. Takut kelompok orang itu akan tahu sesuatu. Berapa orang mulai ikut dari belakang. Melihat pria itu dan Kaeo beli kondom. Seperti sudah mendapatkan sesuatu. Langsung keluarkan ponsel untuk ambil foto. Baru buka. Kedua sudah pergi. Langsung ikuti. Sampai sudut ini. Melihat kedua sedang obrol. Langsung keluarkan ponsel. Tapi sudah habis baterai. Emang tidak beruntung kali ini. Mereka masih tidak puas. Ketika mereka masuk ke kamar. Langsung ikuti. Tapi dihentikan oleh pelayan. Hotel bintang 5 menjaga privasi tamu. Tidak boleh masuk ke ruang tamu. Mereka harus menyerah.
Kyle berhasil menghindari dari mereka selesai mandi langsung ke kamar tidur. Melihat pria ini sedang ambil foto. Langsung merasa tidak senang. Bilang aturan adalah tidak boleh foto. Melihat dia tidak mau mendengarnya. Langsung ambil HP. Dan ingatin harus cepatin. Adegan selanjut tidak bagus. Kita lewati saja ya. Ketika selesai, Kyle ambil HP dan kirim pesan untuk Chon. Tanya dia sedang ngapain. Melihat bule sedang tidur. Kyle bilang dia baru selesai belajar bahasa Inggris. Dan ajak besok ketemu. Chon sangat bahagia. Bilang dia juga sedang fokus belajar. Dan bilang dia sangat bosan. Kyle tidak banyak omong. Suruh Chon cepat belajar. Uji kali ini harus mendapatkan poin yang paling tinggi. Akan mendapatkan 1 ciuman. Chon seperti mendapatkan emas. Tadi tidak mau belajar lagi. Sekarang langsung berubah bilang dia mau belajar. Cha tidak tahu ada masalah apa. Tidak tahu kamu kenapa. Tapi pilih untuk di samping Chon. Dalam hati dia sangat senang. Selesai ujian. Chon menunggu 2 jam untuk ajak Kyle makan. Karena ujian tidak bagus. Dia menjadi tidak dapat hadiahnya. Kyle di samping menghibur. Di sisi lain bilang dia harus fokus cari uang. Jadi tidak bisa makan bersama. Chon tidak puas. Ingin kerja sama dia. Kyle tidak banyak pikiran. Langsung ajak Chon ke tempat kerja. Tidak menyangka bertemu Chon di sini. Kyle merasa tegang dalam hati. Saat launching kosmetik, model cantik ini dipuji. Semua kamera fokus ke dia. Wajah ini sangat indah setelah di make up. Chon di dekat situ juga ambil foto. Kyle duduk di kursi dengerin pujian dari MC. Di sisi lain tersenyum di atas panggung. Tiba-tiba Chon muncul. Sedang melihat dia. Dalam hati dia mulai panik. Mencoba untuk tenangkan diri. Di sisi lain melihat Chon sedang ambil foto. Saat ini Kyle merasa sangat menyesal diri sendiri. Kalau dia tahu Chon ada di sini, dia tidak akan ajak Chon datang. Dan tidak tahu harus urusin masalah ini gimana. Tukang makeup di panggung sudah mulai. Dan ingatin Kyle harus fokus. Dia hanya bisa selesai kerjaan dulu. Setelah itu, Kyle belum bisa ke belakang panggung. Sudah dipanggil oleh Chon. Membuat Chon terkejut. Melihat pria ini sudah ambil kesempatan punya orang lain. Dalam Chon tidak senang. Mulai bosan. Langsung pergi. Semua itu terlihat oleh Kyle. Langsung bilang Chon dia masih sibuk. Harus bertemu dengan customers. Suruh Chon cari tempat untuk istirahat. Setelah itu langsung lari ke belakang. Ternyata dia khawatir Chon cemburu. Sangat susah baru bisa bertemu dengan pria ini. Saat launching melihat Chon sendirian. Kyle langsung datang untuk ketemu. Pura-pura bertemu dan melihat ke banner di samping. Baru mengingat bahwa bos mau dia berbicara. Langsung mengerti. Chon adalah orang yang bantu dia. Chon senyum. Bilang hanya ingin menggunakan kerjaan untuk bisa bertemu sama Kyle lagi. Mungkin ke depan tidak perlu lagi. Karena sekarang dia sudah punya pacar. Tidak butuh orang lain lagi. Omongan ini membuat Kyle langsung sadar. Kyle langsung bilang Chon adalah sahabat dari kecil. Karena hubungan mereka sangat baik jadi ajak ke sini main. Mereka adalah teman. Semua itu terlihat oleh Chon. Melihat mereka sangat mendekati. Walaupun dalam hati tidak senang tapi tidak berani melakukan apa. Pada saat itu wanita ini sedang balasan wawancara. Ternyata itu adalah gadis di restoran. Marah langsung datang. Dan menancam Kyle. Suruh anak jauhi wanita ini. Wanita ini hanya ingin uang punya kamu. Tapi Chon langsung marah dengan ibunya. Jelas dia yang undang Kyle datang untuk menjadi model. Dia tidak tahu apa. Tapi ibu dia tidak mau lepas. Terus suruh anak jauhi Kyle. Melihat situasi yang tidak bagus ini, Kyle langsung izin pulang. Karena nanti ada kerjaan lagi. Langsung dihenti oleh wanita tua ini. Hari ini harus membuat Kyle malu di depan semua orang. Chon langsung ajak wawancara ke tempat lain. Jika mereka bisa ambil foto. Soal ini akan hancur perusahaannya. Ibu Chon hanya bisa pergi. Acara mulai lagi. Chon ambil bunga yang udah disipain dari sebelumnya.
berdiri di bawah panggung. Melihat Chon sangat bahagia. Langsung datang untuk tanya Chon. Melihat kedua orang sedang berdiri dekatnya. Kaeo di sana langsung panik.